Kita akan mulai dalam 3 menit ke depan ya. Kita tunggu sebentar lagi. Mudah-mudahan ada siswa yang baru mencoba untuk masuk kelas ya. Cek gimana sekarang? Masih kekerasan? Masih terlalu keras? Oke Mbak Melia, nggak apa-apa. Nanti biar ini ya, cek video rekamannya saja bagi yang tidak bisa masuk hari ini ya. Ya, kita mulai saja ya kelasnya ya. Saya awali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh siswa dan siswi program belajar kejar paket B kelas 8 semester 4, dimana pada hari ini pada tanggal 11 Mei tahun 2017 kita akan awali belajar kita, kelas kita ya, dengan pelajaran PPKN tentu saja, karena beberapa saat yang lalu kalian sudah menyelesaikan kelas 8 semester 3-nya. Jadi saya berikan selamat kepada teman-teman sekalian karena sekarang sudah naik satu level di semester keempat kelas 8 untuk program belajar kejar paket B. Sebelumnya ada 7 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari 7 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, apakah semuanya bisa mendengarkan suara saya dengan jelas atau ada yang menemui kendala tidak bisa mendengar suara saya? Saya cek terlebih dahulu. Oke, untuk layar monitor bisa dilihat semua ya, karena di sini sudah saya tampilkan sejak tadi siang untuk kelasnya.
bisa ya, jadi tidak ada masalah ya, alhamdulillah. Karena saya sudah mengajar sebanyak 3 kelas kemarin, hari Senin, Selasa, Rabu, itu menemui kendala terkait dengan suaranya tidak jelas, putus-putus, kemudian ada sebagian siswa yang tidak bisa melihat layar dengan baik. Jadi sejak kemarin malam saya sudah coba untuk maintenance komputer saya, kemudian saya benarkan antena jaringan internet saya, dan alhamdulillah kalau teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini bisa dengar suara saya dan bisa melihat layar monitor dengan jelas, berarti tidak ada masalah pada server, artinya dari pihak saya tidak ada masalah ya. Untuk itu mudah-mudahan malam hari ini bisa lancar sampai akhir nanti. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat ya buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan walaupun naik satu level di semester 4 untuk mengawali kelas kita pada malam hari ini, mudah-mudahan seterusnya bisa lancar, seterusnya bisa tambah semangat, seterusnya teman-teman sekalian bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih baik ya. Begitu. Walaupun kalian belum menerima raport ya, karena pada tanggal 10 kemarin baru saya store untuk nilai raportnya, jadi saya akumulasikan dari nilai UTS, nilai UAS, dan juga penugasan-penugasan. Iya, baru kemarin tanggal 10 saya setorkan untuk semua mata pelajaran yang saya ampu. Jadi ya silahkan tunggu saja ya, biar surprise, jadi saya tidak perlu untuk memberitahu nilainya berapa ya. Nanti yang protes silahkan hubungi saya. Oke, kita aja. Baik, karena untuk pertemuan yang pertama ini kita waktunya sangat singkat, hanya 40 menit saja atau 1 jam, sehingga saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan. Nanti kita bisa chit-chat di pertemuan yang kedua ya, yaitu di keterampilan fungsional. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita buka kelas pertama kita, kelas perdana kita, episode 1 kita ya, dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman sekalian, siap ya untuk mulai kelas kita pada malam hari ini. Setelah kalian kurang lebih libur 1 minggu ya, kita coba lagi untuk warming up ya, melakukan pemanasan. Jadi sama seperti pertemuan-pertemuan saya yang pertama dulu ya, setiap kali mengawali semester saya akan sampaikan bahwa tidak akan saya sampaikan materi-materi yang berat-berat terlebih dahulu. Jadi akan saya sampaikan pengantar pelajaran dan kontrak belajar. Artinya nanti saya akan coba jelaskan rencana-rencana pelajaran atau topik-topik yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester ke depan itu apa saja, kemudian penilaiannya seperti apa, metode pengajaran yang akan saya gunakan bagaimana, kemudian waktu mengajarnya kapan, serta buku yang akan kita pakai itu mana ya. Itu akan saya bahas untuk kesempatan pertemuan pada malam hari ini, sehingga harapannya setelah kalian itu belajar pada malam hari ini ya, masuk kelas pada malam hari ini bisa paham, bisa tahu gitu ya, rencana ke depan untuk pelajaran PPKN itu apa saja. Jadi di samping kalian paham, jadi kalian nanti juga bisa mengevaluasi saya nanti, karena akan saya sampaikan juga terkait dengan materi-materi setiap pertemuannya itu apa saja, sehingga nanti kalian bisa catat atau kalian bisa screenshot untuk reminding saya, untuk pengingat saya ketika nanti dalam perjalanannya saya mengajar ada misalnya satu pertemuan kok nggak sesuai dengan ini Pak rencananya, nanti kalian bisa mengingatkan. Nah, tujuannya seperti itu, sehingga nanti akan lebih memudahkan guru dan siswa untuk berkomunikasi gitu ya. Untuk itu saya akan coba mulai kelas kita dengan menjelaskan secara umum dan secara garis besar apa yang akan menjadi rencana untuk program pengajaran pelajaran PPKN ya, belajar mengajar pelajaran PPKN selama kurang lebih 1 semester ke depan. Baik, untuk kelas ini Mbak Mulyani sebagai ketua kelas, ada siswa baru nggak? Ya, saya perlu tanya, ada siswa baru nggak? Oh, ada
ada di kelas B ya. Baik, kalau begitu kan saya perlu perkenalan ya. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi siswa baru ya, yang baru bergabung di program Kejar Belajar Paket B. Perkenalkan, nama saya Pak Arik ya, Pak Arik Pranada. Jadi makanya saya perlu tadi tanyakan ya, apakah ada siswa barunya. Kalau tidak ada siswa barunya, saya tidak perlu perkenalan karena Mbak Rini, Mbak Mulyani, kemudian Mbak Melia, itu saya sudah familiar dengan nama-namanya. Untuk itu saya perlu perkenalan. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Pak Arik Pranada. Saya belum bisa masuk ya. Oke, mungkin saya bisa rekamkan. Nanti bagi yang belum masuk bisa lihat videonya ya. Jadi sekilas perkenalan, nama saya Pak Arik Pranada. Teman-teman kalian di sini sering panggil saya dengan Pak Arik ya. Bapak, mungkin saya lebih muda daripada teman-teman sekalian yang ada di sini. Setara atau sepantaran dengan anaknya, atau malah sepantaran dengan kalian, tapi bukan berarti saya bermaksud untuk menggurui dan tidak sopan. Di sini saya hanya menang kesempatan saja, dan saya di sini istilahnya bukan menggurui tapi belajar bersama. Oke, gitu. Nah, ini nomor kontak saya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman sekalian ada perlu, misalnya mau izin atau mau tanya sesuatu, bisa kontak saya melalui email atau bisa kontak saya melalui Facebook ya. Yang nanti bagi yang belum add saya, silakan add saya untuk mempermudah komunikasi. Tapi biasanya kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan kelas, saya akan menghubungi ketua kelas. Seperti kemarin-kemarin ya, Mbak Mulyani sebagai ketua kelas sering saya hubungi ketika saya tidak bisa masuk kelas atau saya terlambat gitu, saya menghubungi Mbak Mulyani. Ya, waalaikumsalam Mbak Rof, Mbak Wina. Silahkan masuk, silahkan bergabung ya untuk kelas kita. Kita baru mulai. Saya kira santai saja, rileks saja untuk kelas pada malam hari ini ya. Tidak perlu tegang, karena kita hanya ingin menyampaikan rencana pelajaran, pembahasan rencana topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Untuk saat ini saya masih tinggal di Yogyakarta. Saya minta doanya teman-teman sekalian. Mungkin bulan ini atau bulan depan hasil aplikasi saya ke Taiwan untuk program S3 akan keluar, dan saya minta doanya teman-teman sekalian supaya saya diterima dan dapat beasiswa sehingga saya bisa balik lagi ke Taiwan untuk studi S3 dan bisa ketemu sama teman-teman sekalian yang ada di sana ya. Jadi saya minta doanya, mudah-mudahan hasil yang terbaik ya. Iya, nanti bisa ketemu kalian lagi. Oke. Gitu. Nanti akan saya beritahu kabar baiknya kalau saya dapat beasiswanya, langsung saya terbang ke sana ya. Gitu. Lebih enak untuk ini ya, ngajari kalian ya. Oke. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah sekilas tentang deskripsi mata pelajaran. Jadi ini masih sama seperti semester yang lalu, karena ini prinsipnya meneruskan semester 3 kemarin. Karena kalau kita lihat satu kelas, kalian kan masih duduk di kelas 8 ya, hanya saja naik 1 level semesternya. Jadi bukunya pun masih sama dan deskripsi pelajaran yang dibahas pun masih sama. Jadi belajar PPKN atau pendidikan kewarganegaraan itu sama saja kalian itu fokus belajarnya tentang bagaimana membentuk diri kalian yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau kehidupan dengan segala hal yang bermacam-macam, seperti agama yang berbeda, sosiokultural atau kebudayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda, usia masyarakat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, sehingga kalian itu bisa hidup sebagai warga negara yang cerdas, terampil, saling menghormati, berkarakter, saling toleransi, yang dimana kalian hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk tadi, yang berbeda-beda itu bisa hidup berdampingan secara damai sesuai dengan karakter yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sebenarnya fokus dari pelajaran PPKN ini. Jadi nanti bahasannya pun, topik-topiknya pasti akan mengarah ke semuanya itu. Jadi bagaimana cara toleransi antar umat beragama, bagaimana kita cara menghormati dan menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan kita.
Kemudian sejarah pelajaran PPKN. Dulunya awal-awalnya PPKN itu namanya adalah Civic Education. Pertama-tamanya muncul sebagai pelajaran yang dipelajari di sekolah yaitu namanya Civic Education. Kemudian beberapa tahun kemudian berubah menjadi pendidikan moral Pancasila. Mungkin kalian dulu pernah sekolah SD namanya PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Nah ini zaman saya berubah jadi PPKN ya, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah ini zaman saya, zaman tahun 90-an 8 ya, waktu itu saya SD sudah mulai PPKN. Nah kemudian sekarang dirubah dan sudah dipatokkan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ya kan Mbak ya, kalau masih ingat masih PMP gitu ya. Gitu. Itu deskripsi mata pelajarannya. Kalau masih ingat PMP, kemudian pendidikan moral PPKN sampai ke pendidikan kewarganegaraan ya, Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini buku pegangan kita masih sama seperti buku pegangan kita kemarin ya. Modul belajarnya yang diberikan Pak Farih untuk semester ini adalah buku ini. Ya, bukunya warnanya biru, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nanti kalau bagi kalian yang sudah punya, dibuka-buka lagi ya, dicocokkan kembali sesuai dengan topik yang saya rencanakan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tetapi bagi yang belum punya, nanti kalian bisa download di grup kalian atau silakan menghubungi Pak Farih selaku bidang akademik. Begitu. Ya, bukunya masih menggunakan ini. Oke, saya kira ini tidak perlu dijelaskan ya, intinya sama bahwa tujuan belajar pendidikan kewarganegaraan itu adalah supaya bukunya saya balik lagi ya, bukunya ini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya lupa untuk judul di grup Facebook ya, coba nanti saya akan cari dan saya sharekan ke kalian sehingga nanti kalian bisa download ya, jadi mempermudah. Saya akan cari-cari lagi atau saya uploadkan lagi bukunya ya, gitu saja. Ya, saya ulangi lagi, tujuan belajar PPKN ya, supaya teman-teman sekalian bisa berpikir kritis, bisa berpartisipasi dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, bisa berkembang secara positif dan demokratif, dan juga bisa berinteraksi dengan bangsa rakyat Indonesia yang cinta damai di seluruh dunia ini. Ya. Kalau kita belajar PPKN, kita akan belajar macam-macam ya, tentang persatuan dan kesatuan, tentang norma hukum dan peraturan, tentang hak asasi manusia, tentang kebutuhan warga negara, tentang pengaturan pemerintahan sebuah negara, kekuasaan, Pancasila ya, banyak sekali. Nah, ini yang perlu penting saya sampaikan kepada kalian bahwa semester 4 ini ada 3 bab yang akan saya sampaikan kepada kalian ya. Bab 1, 2, dan 3, di mana bab 1 dan 2 itu akan saya habiskan sebelum ujian tengah semester ya. Bab 1 tentang derajat dan bagaimana kita bersaudara, kemudian bab 2 tentang pemuda penentu masa depan, kemudian nanti akan dilanjutkan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester nanti akan dilanjutkan dengan bab 3 tentang bersatu kita teguh, kemudian bab 3 ini yang akan dijadikan sebagai materi evaluasi untuk ujian tengah semester. Nah, jangan khawatir, kenapa Pak cuma 3 bab saja yang dibahas padahal pertemuan kita kan banyak. Nah, jangan khawatir, di 3 bab ini akan ada anak-anaknya ya di dalamnya, sehingga saya sudah plotkan setiap kali pertemuan akan ada satu topik yang akan dibahas. Jadi jangan khawatir, hanya 3 bab saja, tetapi isinya atau anak-anaknya tuh di dalam bab ini tuh banyak sekali. Seperti ini sudah saya tampilkan di rencana pembelajaran. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Kita akan menempuh selama 14 kali pertemuan dalam semester ini. Jadi saya sudah plotkan di sini, kalian mungkin bisa screenshot atau bisa catat ya. Jadi ada 14 pertemuan, di mana 14 pertemuan itu saya bagi menjadi 2 bagian, 2 part ya. 7 pertemuan dan 7 pertemuan. Pertemuan pertama ini malam hari ini, jadi belum belajar, kita masih akan perkenalan materi ya, yang saya sebutkan di sini sebagai pengantar belajar. Kemudian pertemuan kedua nanti di bab 1
ya, kita akan belajar tentang hakikat Sumpah Pemuda. Kemudian di pertemuan ketiga kita masih mempelajari bab 1. Kita akan mempelajari tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan masuk Mbak Kartini. Waalaikumsalam, silakan bergabung saja. Kemudian pertemuan keempat, nanti kita masih juga akan membahas bab 1 tentang menghargai dan melaksanakan kewajiban hak asasi manusia. Jadi pertemuan 2 hingga pertemuan keempat kita akan belajar tentang hak asasi manusia. Dilanjutkan pertemuan kelima, kita akan mulai dengan bab 2, di mana bab 2 ini akan membahas tentang semangat dan komitmen Sumpah Pemuda. Kemudian pertemuan ke-6 akan membahas bab 2 juga tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Serta pertemuan 7 nanti akan saya gunakan untuk pendalaman materi. Saya akan mereview ulang secara singkat dalam satu pertemuan bab 1 dan bab 2 kurang lebih selama yang sudah dipelajari selama kurang lebih 5 kali pertemuan, sehingga hal ini bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh kesiapan teman-teman sekalian untuk menghadapi ujian tengah semester. Jadi pendalaman materi nanti bisa saja saya berikan bocoran-bocoran soal, atau saya juga bisa berikan contoh-contoh soal, ataupun review-review materi atau diskusi saja terkait dengan materi-materi atau topik-topik permasalahan yang belum kalian pahami di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu 7 pertemuan pertama ya. Paham kira-kira ya? Jadi nanti kalian bisa buka lagi materi-materi ini ada di halaman berapa gitu di buku kalian ya. Jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Saya lebih senang kalau teman-teman sekalian baca dulu, kemudian waktu belajar seperti ini kalian tanya, Pak, ini yang dimaksud, saya sudah membaca dari halaman ini sampai halaman ini, tapi saya belum paham tentang ini. Mohon penjelasannya. Seperti itu saya lebih suka ya, lebih aktif siswanya. Tetapi nggak masalah, bagi yang teman-teman sekalian memang punya sedikit waktu untuk masuk kelas saja, syukur-syukur Pak, ini kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Saya mengerti paham sekali, saya mengerti sekali kondisi teman-teman sekalian sangat sibuk bekerja ya, dan di samping untuk sekolah juga, jadi tidak fokus hanya sekolah saja. Kadang-kadang malam seperti ini juga masih bekerja dan dibarengi dengan sekolah seperti ini ya. Jadi dipijit santai saja. Kalau tidak paham di lain waktu, ada waktu itu tinggal tanya saja, message saya dari Facebook, kemudian tanya yang dimaksud ini apa Pak, saya masih belum paham. Nanti insya Allah saya akan coba cari solusinya, bagaimana cara menjelaskan kepada kalian gitu ya. Nah, itu untuk 7 pertemuan pertama. Nah, bagaimana untuk 7 pertemuan selanjutnya atau pertemuan 8 hingga pertemuan 14? Modulnya nggak sama ya. Oke, soalnya saya kurang tahu itu ganti atau enggak, tetapi kemarin Pak Farih itu memberikan link kepada saya untuk mendownload, bukan hanya saya, kepada seluruh tutor untuk mendownload semua buku-bukunya ya. Jadi yang saya gunakan ya ini gitu. Coba nanti saya cek lagi ya Mbak ya, dan saya juga akan konfirmasi ke Pak Farih. Jadi jangan panik dulu ya. Oke, rencana pertemuan ke-8 masih akan membahas tentang bab 2 tentang membiasakan kerjasama dan gotong royong. Kemudian pertemuan ke-9 itu akan membahas tentang, kita mulai untuk bahas bab 3 tentang unsur-unsur negara kesatuan. Kemudian pertemuan ke-10 juga masih membahas tentang unsur-unsur negara kesatuan, karena saya lihat halamannya kok banyak sekali gitu ya, jadi tidak bisa dihabiskan dalam satu waktu, sehingga saya bagi menjadi 2 pertemuan 9 dan pertemuan ke-10. Pertemuan 11 nanti akan kita bahas tentang arti pentingnya semangat persatuan dan kesatuan, dan pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Dan pertemuan ke-13-14 nanti kita akan gunakan sebagai pendalaman materi serta latihan-latihan soal untuk menghadapi ujian akhir semester, supaya teman-teman sekalian terlihat apakah siap atau belum ya untuk melaksanakan ujian akhir semester. Jadi dari situ saya bisa melihat, oh misalnya
kesiapan teman-teman segini. Jadi saya nanti akan buat soal-soalnya sesuai dengan kesiapan teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah siap, ya saya akan membuat soal-soal sesuai dengan kesiapan kalian ya, sehingga teman-teman sekalian bisa mengerjakan dengan baik dan bagus hasilnya. Standar kompetensi saya rasa masih sama seperti yang kemarin. Intinya kalau kalian sudah paham dan bisa mengaplikasikan topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan di setiap pertemuannya, berarti kalian sudah memenuhi standar kompetensi. Proses belajar yang akan saya gunakan masih sama seperti yang kemarin, yaitu dengan penjelasan tutor, dengan pendalaman materi, diskusi, seperti saya mengajukan pertanyaan, gitu. Untuk UAS-nya, mau dikasih tahu? Sebenarnya nilai raportnya sudah jadi, saya sudah setor ke Pak Farih. Tapi kalau kalian pengen lihat, jangan ya, nggak usah ya. Buat surprise saja, jadi nanti kalian bisa lihat nilai raportnya ya. Iya, betul sekali. Biar ini, karena ada ada privacy masing-masing, ada yang saya tidak mau dilihat teman-teman saya gitu. Atau nanti Mbak Kartini bisa message saya sendiri. Biar saya akan lihatkan hasilnya punya Mbak Kartini saja, bukan punya orang lain, karena privacy ya. Nanti teman-teman ada yang mungkin saya nggak mau dilihat nilainya sama teman-teman yang lain gitu. Itu saya juga membatasi menjaga privasinya, kerahasiaan dari teman-teman sekalian ya. Tapi yang jelas sudah ini bagus-bagus kok nilainya ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Bagi yang tidak mengerjakan misalnya hanya UAS-nya saja, UTS-nya nggak ngerjakan, ya otomatis nilainya kan berkurang. Ya, saya paham Mbak Kartini, saya sudah ini kok, sudah masukkan nilainya. Oke, itu ya. Jadi ada penugasan, ada ujian tengah semester, dan ada ujian semester. Ya, waktunya terus berjalan. Mengingatkan saja untuk waktu belajar teman-teman sekalian ya, berbeda dengan semester kemarin. Kalau semester kemarin setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu malam. Nah, sekarang setiap hari Kamis pukul 21 hingga 21.40, hanya 1 jam pelajaran atau kurang lebih 40 menit. Yang akan saya gunakan formasinya adalah setengah jam pelajaran untuk penjelasan, setengah jam pelajaran untuk pendalaman materi. Jumlah total belajarnya kalian dalam satu semester ini ada 14 kali pertemuan, di mana saya akan bagi 7 kali pertemuan untuk evaluasi UTS dan 7 pertemuan untuk evaluasi UAS ya. Itu. Kenapa saya minta untuk dipindah menjadi hari Kamis? Karena kemarin kan evaluasi ya teman-teman sekalian, jadi saya banyak sekali bolongnya. Sehingga saya minta untuk diganti pertemuannya bukan hari Sabtu. Karena kadang-kadang kalau hari Sabtu itu saya ada banyak sekali pertemuan, ada agenda rutin pertemuan muda-mudi, ada agenda rutin pertemuan Karang Taruna, atau kadang-kadang mewakili rapat-rapat desa dan seperti itu biasanya diadakan malam minggu. Jadi ya kemarin banyak sekali kosongnya, jadi saya minta untuk diganti. Jadi saya mohon maaf sekali ya. Baik. Ini untuk proses penilaiannya masih sama, jadi saya akan menggunakan 4 kriteria penilaian: penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan diskusi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas PPKN malam hari ini teman-teman sekalian, karena waktunya sangat terbatas ya. Hanya 40 menit atau selama 1 jam pelajaran, jadi saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan untuk materi PPKN ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menangkap ya apa yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kita masih ada 1 pertemuan lagi ya teman-teman sekalian. Jangan tidur dulu, jangan pergi-pergi dulu. Jadi masih ada 1 materi lagi setelah ini. Tadi saya sudah sharekan ke grup link masuk kelasnya. Jadi nanti setelah kalian keluar dari kelas ini, silahkan login lagi ya. Jadi
Untuk malam hari ini pelajaran PPKN saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya tunggu di kelas sebelah ya, di kelas keterampilan fungsional. Untuk itu saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita ketemu lagi di kelas sebelah. Oke, sampai jumpa.